mungkin dari kalian sudah paham atau sudah jelas tentang politik. Saat kita sedang scroll sosial media, saat kita sedang menonton berita di televisi, atau bahkan ketika kita membaca koran, kita akan sering sekali mendengar istilah politik. Tapi mungkin sebagian dari teman-teman juga masih ingin mencari tahu tentang hal ini. Nah, jadi dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kekuasaan dan politik dalam organisasi. Apa sih itu politik? Politik adalah penggunaan kekuasaan untuk mempengaruhi dalam suatu organisasi atau perilaku anggota yang secara organisasional tidak bersaksi. Nah, jadi perilaku politik ini bukanlah aktivitas atau perilaku yang formal di dalam suatu organisasi ataupun perusahaan. Dengan kata lain, perilaku politik ini berada di luar persyaratan kerja. Namun, perilaku politik ini dapat mempengaruhi tujuan atau ide atau gagasan dalam suatu organisasi. Nah, jadi teman-teman, setelah kita mengetahui tentang politik dan perilaku politik, selanjutnya kita juga harus mengetahui tentang manajemen kesan. Hal ini dikarenakan manajemen kesan sangat berhubungan dengan politik dan kekuasaan. Manage yang artinya mengelola dan kesan adalah pandangan seseorang terhadap orang lain, terhadap suatu tempat atau suatu benda. Nah, tapi dalam ruang lingkup kali ini, manajemen perusahaan adalah suatu proses yang dengannya individu-individu ini berupaya untuk mengendalikan kesan yang dibentuk orang lain terhadap mereka sendiri. Jadi, setelah kita membahas tentang perilaku politik dan manajemen kesan, selanjutnya kita harus membahas tentang kaitan manajemen kesan dalam politik. Apakah dapat memberikan pengaruh yang positif atau justru memberikan pengaruh yang negatif? Dan ternyata, pengaruh yang pertama adalah ketegasan karyawan dalam dimensi-dimensi manajemen kesan berpengaruh positif terhadap penilaian kinerja karyawan, dan pengaruh yang selanjutnya adalah ternyata manajemen kesan mampu membawa generasi pengaruh persepsi politik organisasi dalam penilaian kinerja karyawan. Nah, setelah kita membahas tentang hal-hal itu, kita harus masuk dalam topik utama kita, yaitu tentang politik organisasi. Politik organisasi adalah penggunaan kekuasaan dalam mempengaruhi pengambilan keputusan, ide gagasan, tujuan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Mungkin teman-teman bertanya, bagaimana dan apa yang memicu timbulnya politik organisasi? Ada dimensi-dimensi yang memicu timbulnya politik organisasi. Yang pertama, perubahan struktural. Maksudnya adalah perubahan struktur organisasi. Yang kedua ada suksesi manajemen yang berkaitan dengan tata kelola dan pengelolaan dalam suatu organisasi. Dan yang ketiga, alokasi sumber daya. Ini berkaitan dengan keterbatasan alokasi sumber daya yang mampu memicu timbulnya politik organisasi, bahkan dapat menimbulkan konflik organisasi. Nah, jadi teman-teman, selanjutnya kita masuk dalam karakteristik perilaku politik. Karakteristik yang pertama, ternyata perilaku politik berada di luar persyaratan kerja. Yang kedua, ternyata perilaku politik dirancang untuk menguntungkan seseorang atau sekelompok orang seiring atas biaya organisasi. Yang ketiga, harus melakukan upaya atau suatu usaha untuk memperoleh kekuasaan atau jabatan. Dan sekarang kita masuk dalam taktik memainkan politik. Yang pertama adalah meningkatkan kedekatan dengan pimpinan atau manajer yang sedang berkuasa. Dan yang kedua adalah membangun koalisi konspirasi. Dan yang ketiga adalah mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Dan keempat adalah menyerang pihak lain dengan menciptakan isu atau opini. Yang kelima adalah memanipulasi informasi. Dan yang keenam adalah menjaga image yang baik